Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 4F akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kita lakukan. Dengan anggota saya, Najwa Anissa Mulia dengan NIM 230701233. Dan saya, Nita Tiana Sari dengan NIM 23070100245. Dan saya, Indra Trihapsari dengan NIM 23070100256. Saya dengan Fatah Naim dengan NIM 2307010100268. Di sini kami akan menjelaskan bentuk proyek yang telah kita lakukan. Yang pertama ada temanya yaitu konflik pasca bencana. Yang kedua narasumber yaitu Mbak Anissa Badila Purwani sebagai anggota relawan Psikosos dan anggota BNPB. Yang ketiga ada tujuan dari proyek kami yaitu memberikan edukasi dan informasi tentang konflik pasca bencana, mulai dari pengertian, bentuk konflik, penyebab, dampak, dan upaya untuk mengurangi konflik. Selanjutnya, ada urgensi proyek yang telah kami lakukan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran publik. Konflik pasca bencana seringkali tidak terlihat secara kasat mata. Masyarakat cenderung fokus pada kerusakan fisik, padahal konflik antar penyintas, lalu antar penyintas dan relawan hingga antar lembaga relawan sangat mungkin terjadi. Melalui infografis ini, kami menyebarkan informasi isu ini kepada masyarakat agar mereka lebih paham. Yang kedua, menyampaikan informasi secara cepat dan efektif. Hasil output infografis yang memadukan teks dan visual dapat mempercepat pemahaman masyarakat. Saat ini, publik juga lebih menyukai informasi dalam bentuk visual karena dianggap lebih menarik. Yang ketiga, alat edukasi dan pencegahan. Infografis bisa digunakan sebagai media edukatif untuk mencegah konflik lebih lanjut dan menyajikan seperti informasi dan ilustrasi gambar yang mendukung. Lalu selanjutnya adalah dampak dan hasil dari proyek yang telah kita lakukan. Next. Ini adalah hasil dokumentasi ketika kita sedang melakukan wawancara dengan anggota relawan psikososial Mbak Anissa. Namun, sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu, kami sekelompok melakukan diskusi untuk menentukan pertanyaan atau membuat guide wawancara terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah membuat guide wawancara dan menghubungi narasumber, kita melakukan wawancara sesuai dengan kesepakatan yaitu pada tanggal 3 Juni 2025 pada jam 8 malam sampai dengan selesai melalui Zoom. Dan selanjutnya adalah hasil. Dari hasil wawancara yang telah kita lakukan, kita mengolah informasi dari narasumber dan mengubahnya ke dalam bentuk infografis yang kita unggah di media sosial Instagram, diupload pada hari Senin 16 Juni 2025. Saat ini kita mendapatkan jumlah like sebanyak 135 like dan 9 komentar. Dan ini adalah bentuk infografisnya, mulai dari judul, lalu ada pengertian konflik pasca bencana, bentuk-bentuk konflik pasca bencana, penyebab konflik, dampak, dan juga upaya yang dilakukan relawan untuk menyelesaikan konflik. Dan ini adalah infografis lebih jelas dari kelompok 2. Ada pengertian. Apa itu konflik pasca bencana? Konflik pasca bencana adalah pertentangan atau perselisihan yang muncul di lokasi bencana akibat kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan yang tidak dapat terpenuhi secara maksimal serta adanya miskomunikasi antar individu, baik dari para penyintas maupun dari para relawan itu sendiri. Lalu, bentuk-bentuk konflik pasca bencana apa saja ya? Menurut hasil wawancara dengan Kak Ica, ada 3 bentuk konflik yang biasa terjadi di lokasi bencana. Yang pertama adalah konflik antar sesama penyintas, yang kedua konflik antar relawan dengan penyintas,
penyintas, dan yang ketiga adalah konflik relawan dengan penyintas. Untuk penyebab konflik juga ada 3. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar yang tidak dapat terpenuhi secara maksimal, seperti kebutuhan sandang, pangan, pokok yang memicu ketegangan di antara para penyintas. Yang kedua adalah kondisi psikologis yang terganggu. Situasi darurat di lokasi bencana dapat menyebabkan stres, sehingga setiap individu dapat memberikan respon berbeda yang memicu terjadinya konflik. Dan yang ketiga, fakta dari relawan itu sendiri. Komunikasi yang kurang tepat antar relawan juga dapat menyebabkan konflik. Lalu, koordinasi antar relawan serta sikap atau respon yang diberikan relawan kepada penyintas juga seringkali menyebabkan konflik itu terjadi. Lalu, konflik yang terjadi di lokasi bencana tentunya memberikan dampak bagi semua pihak yang terlibat. Adanya konflik ini menyebabkan bantuan yang ingin disalurkan menjadi terhambat. Lalu, adanya penolakan dari oknum di penyintas mengakibatkan bantuan yang ingin diberikan itu tidak optimal. Penyintas yang lain tentunya akan merasa dirugikan. Dan yang terakhir, aksi penjarahan yang dilakukan oleh oknum penyintas yang merasa dia tidak mendapatkan bantuan padahal belum gilirannya tentu mengakibatkan kerugian bagi para relawan. Para relawan atau pihak yang memberikan bantuan ini harus memberikan ganti rugi terkait bantuan yang hilang atau dijarah ini. Lalu, apakah upaya yang dilakukan untuk meredakan konflik tersebut? Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Mbak Ica, beliau mengatakan adanya negosiasi dengan oknum pemicu konflik untuk meredakan ketegangan dan juga mencari solusi yang tepat, aman, dan adil bagi pihak relawan maupun bagi para penyintas. Lalu Mbak Ica juga menjelaskan beliau lebih suka menggandeng relawan lokal dan juga tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk memudahkan komunikasi dan membangun kepercayaan dari para penyintas ini kepada para relawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan serta strategi pada proyek yang kami buat. Oke, yang pertama ada kelebihan. Nah, yang pertama, informasi yang menarik dan bermanfaat karena masih sedikit orang yang mengangkat isu ini. Yang kedua, penggunaan media sosial Instagram dapat menjangkau audiens secara luas. Yang ketiga, infografis yang diupload mendapat banyak perhatian audiens dengan jumlah like yang banyak. Serta yang terakhir, sumber data yang diperoleh dari anggota relawan psikososial yang memiliki pengalaman langsung saat terjun di lokasi bencana dan beliau juga merupakan anggota BNPB. Selanjutnya ada kekurangan dan strategi. Terdapat 2 kekurangan pada proyek kami, yaitu informasi yang disajikan kurang mendalam dan sumber data kurang didukung oleh penelitian, yaitu hanya dari hasil wawancara saja. Yang kedua, kendala wawancara. Awalnya kami ingin melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung, namun narasumber berada di luar kota, sehingga wawancara dilakukan via online melalui Zoom. Saat Zoom terdapat kendala sinyal yang kurang stabil. Kemudian untuk strategi yang kami lakukan adalah mengubah hasil output yang awalnya ingin berupa video podcast yang akhirnya menjadi infografis. Selanjutnya ada nih saran dari kami untuk proyek selanjutnya. Ada 2, yang pertama sumber data, lalu bentuk infografisnya. Nah, sumber datanya kita untuk proyek selanjutnya ya, menambahkan sumber jurnal dan juga kutipan atau testimoni narasumber. Untuk yang kedua yaitu bentuk infografis. Nah, kalau bisa untuk proyek selanjutnya kita membuat beberapa slide. Jadi nggak cuma 1 slide doang, ada banyak slide, dan kita untuk proyek selanjutnya lagi harus mengoptimalkan bentuk slide-nya dan caption-nya. Oke? Lalu selanjutnya ada kontribusi kelompok. Yang pertama, saya sendiri berkontribusi kelompok. Yang pertama, berkonsultasi kepada Pak Ahmad tentang proyek yang akan kita buat. Yang kedua, saya ikut serta membuat infografis. Dan yang ketiga, saya juga ikut serta membuat PPT yang telah ditampilkan tadi.
Lalu saya, Mita, di sini berkontribusi dalam pembuatan guide wawancara, menghubungi narasumber, membuat infografis, dan juga membuat PowerPoint presentasi tadi. Dan saya berkontribusi dalam pembuatan guide wawancara, infografis, serta untuk PPT yang tadi. Lalu saya, Fata Naif, berkontribusi dalam pengeditan video ini, lalu kameramen video ini, lalu berkontribusi juga terhadap infografis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Mbak Anissa telah meluangkan waktu buat ngobrol sama kita. Senang banget akhirnya bisa ketemu Mbak. Meskipun kita ngobrolnya lewat Zoom gitu ya Mbak. Terus sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi UNT. Di sini dengan saya Najwa dan teman saya ada Mita, Fatan, dan Indira. Oke, jadi di sini kami ingin bertanya-tanya nih Kak tentang seputar kebencanaan. Sebelum masuk cerita tentang pengalaman Kakak tentang di lokasi kebencanaan, boleh dong Kak kenalin dulu mungkin nama Kakak, terus kesibukan sekarang, dan dulu pernah jadi relawan di mana gitu. Halo, salam kenal ya teman-teman. Halo. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih dulu ya teman-teman. Mohon maaf ya sempat di reschedule beberapa kali juga ya. Akhirnya kita bisa ketemu ya. Oke. Kenalin ya. Aku aja ya, nggak apa-apa ya, biar kita santai gitu ya. Oke, namaku Anissa Fadila Kolami. Biasanya dipanggil Ica, teman-teman bisa panggil aku Ica aja. Mbak Ica, Kak Ica boleh. Ya, aku alumni psikologi UMP juga. Masuknya 2017. Terus aku jadi relawan psikososial, gabung di komunitas relawan psikososial itu sejak semester 3. Aku termasuk angkatan pertama yang salah satu yang membentuk bareng komunitas relawan psikososial. Kalau kalian tahu ya, itu dibentuk saat 2019 kalau nggak salah, aku semester 3. Aku join sampai lulus, sampai sekarang aku masih mantau teman-teman di psikososial. Mungkin Mita tahu ya. Aku masih mantau dan beberapa kali diamanahi buat ngisi diklat teman-teman juga dari tahun ke tahun gitu. Saat ini aku bekerja di BNPB. Tahu BNPB? Kalian pernah dengar? Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Aku baru gabung di BNPB. Baru banget sih, baru 2 hari. Gitu. Jadi sekarang aku standby di Jakarta gitu. Terus apa tadi? Aku pernah ke bencana mana aja ya? Dari tahun 2018 itu di 3 bencana. 2 bencana skala nasional, 1 bencananya skala kabupaten. Yang 2018 awal tahun sekitar Maret April aku di gempa bumi Kalibening Banjarnegara. Terus di Agustus 2018 itu di gempa bumi Lombok. Terus di akhir tahun bulan November sampai Desember 2018 aku di Palu Sigi Donggala. 2019 aku COVID ya itu ya. 2019 aku COVID sempet di banjir Kemeranjen, Banyumas. Terus sempet di mana lagi? Tanah Bergerak di Tumanggal, Purbalingga. Terus aku juga relawan COVID Jawa Tengah di tahun 2020. Terus di tahun 2022 aku relawan gempa bumi Cianjur. Itu sih. Terus sekarang karena kesibukan lain hal akhirnya udah nggak pernah terjun langsung, cuman masih ikut giat beberapa tempat dekat aja gitu. Terima kasih. Itu berarti di setiap lokasi bencana itu selalu ada konflik-konflik seperti itu ya Kak? Kalau konflik banyak pasti sih, entah dari relawan ke relawan, terus sesama relawan sama penyintas, sama relawan sama pemerintah juga banyak. Sebenarnya relawan sama relawan juga aku sering sih konflik kayak gitu ya, beda pendapat, beda
beda hasil asesmen, terus ribut itu sering sih. Oke. Apakah ada upaya lain yang dilakukan tadi selain negosiasi? Kalau upaya lain sih sebenarnya tergantung sebesar apa konfliknya ya. Cuman dari pengalaman aku tuh negosiasi udah cukup kok. Warga ngerti kok. Karena ketika kita diancam nih sama warga, pokoknya harus kasih bantuan segini, kalau enggak nanti kita ini diancam pakai parang segala macam ya. Kita tinggal bilang kayak tadi, ya mau dibantu nggak, kalau dibantu sabar, kalau enggak ya kita cabut kayak gitu. Biasanya dengan kalimat itu warga itu udah cukup meredam, karena mereka juga sebenarnya cuma panik aja, panik nggak kebagian bantuan, panik aja sebenarnya. Ketika kita kasih pemahaman dan kita buktikan. Apakah ada upaya lain yang dilakukan tadi selain negosiasi? Kalau upaya lain sih sebenarnya tergantung sebesar apa konfliknya ya. Cuman dari pengalaman aku tuh negosiasi udah cukup kok. Warga ngerti kok. Karena ketika kita diancam nih sama warga, pokoknya harus kasih bantuan segini, kalau enggak nanti kita ini diancam pakai parang segala macam ya. Kita tinggal bilang kayak tadi, ya mau dibantu nggak, kalau dibantu sabar, kalau enggak ya kita cabut kayak gitu. Biasanya dengan kalimat itu warga itu udah cukup meredam, karena mereka juga sebenarnya cuma panik aja, panik nggak kebagian bantuan, panik aja sebenarnya. Ketika kita kasih pemahaman dan kita buktikan bahwa memang itu berproses, ibaratnya ya kamu juga nanti dapet kok, dan kita buktikan beneran dapet, ya udah, warga tuh udah nggak ini kok, maksudnya nggak yang gimana gitu. Kecuali mungkin konfliknya memang konflik besar ya, sampai yang berantem gimana, itu mungkin nanti ya. Kalau kita kan ada banyak elemen ya, di posko kan masih ada pos komando gitu kan, bawahnya pos pelayanan kayak kita kan ada pos komando, ya mungkin itu nanti bagian pos komando yang ikut menyelesaikan. Kalau kayak aku sih, kayak kita sih, kami ini yang ya relawan biasa gitu, nggak terlalu terlibat banget dalam konflik itu sih gitu. Jadi sejauh ini yang pengalaman aku ya cukup negosiasi aja, udah aman gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak Isya. Oke. Apa pelajaran paling berharga yang Kak Ica peroleh dari pengalaman menjadi relawan dalam situasi konflik pasca bencana? Apa tadi yang paling pengalaman paling berharga? Banyak sih ya pengalaman paling berharga ya. Yang jelas ketika di lokasi bencana itu aku merasa aku kayak menjadi sebuah pribadi yang belajar banyak hal. Aku merasa aku beraktualisasi diri di situ. Gitu. Aku merasa bahwa dunia aku di situ gitu. Makanya setelah jadi relawan pun aku bekerja pun sekarang di bidang kebencanaan gitu ya. Karena memang merasa aku happy ketika di lokasi bencana. Bukan happy karena lihat orang menderita terus kita happy gitu, enggak ya. Cuman lebih ke ketika bantu orang. Coba deh kalian nggak usah jadi relawan gitu, kalian bantu orang aja. Jangan kalian lihat orang apa gitu susah gitu, minta uang ke kalian, terus kalian ngasih uang, dia kayak doainnya yang makasih banyak